Kita harus benar-benar jadi keluarga yang bisa melindungi anggota keluarga kita. Kalau tidak, saudaraku, tanpa jas hujan ini, habis keluarga. Keluarga yang bahagia itu, katakan bersama, 1, 2, 3, melindungi. Matius 5 ayat 45 berkata begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Berarti orang jahat, orang baik, orang benar, orang tidak benar, sama-sama kena matahari. Jadi mudeng apa orang kata gitu? Orang baik, orang jahat, orang benar, orang tidak benar, sama-sama kena matahari. Sama-sama juga kena hujan. Berarti mereka sama-sama kena. Maka saudaraku, maka kita harus jadi pelindung bagi keluarga kita. Yuk maju ke sini. Harus jadi pelindung bagi keluarga kita. Kita harus jadi shield. Ini contohnya. Sini. Oh nanti. Di sini, berdiri di sini. Nah, kita ini harus jadi jas hujannya untuk keluarga kita. Ketika ada masalah, gagal sekolah, gagal cinta, terus apa lagi? Proyek ditolak, aduh, terus apa lagi? Banyak deh, gagal ini, gagal cinta, gagal ini dan itu, terus banyak hal, terus sudah kebanyakan nanti yang bersin susah, ya. Maka kita harus benar-benar jadi keluarga yang bisa melindungi anggota keluarga kita. Kalau tidak, saudaraku, tanpa jas hujan ini, habis keluarga. Jadi jas hujan untuk melindungi mereka dari terik panas, melindungi mereka dari basahnya air hujan, itu indah. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, seorang akan mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi begini, ada 3 badai dalam keluarga. Contoh nih, dengar. Kenapa saya katakan harus melindungi? Ada 3 badai. Yang pertama badainya adalah perubahan. Katakan bersama, 1, 2, 3, perubahan. Ini badai pertama yang sering terjadi dalam hidup kita. Misal, perubahan dalam ekonomi. Dulu punya duit, tiba-tiba sepi penjualan, tiba-tiba drop, dan kau tidak punya apa-apa. Habis semuanya. Keluarga saya dipanggil Tuhan sepenuh waktu itu melalui krisis ekonomi, saudara. Saya dan istri harus berjuang untuk merubah kehidupan dari yang dulu seperti itu menjadi sesuatu yang tidak biasa. Coba bayangkan ya, kalau satu sama lain saya tidak saling melindungi dengan istri saya. Saya saling menyalahkan, istri menyalahkan saya. Kenapa kau jadi pendeta? Saya blaming dia balik. Kenapa kamu kok tidak support aku? Saling menuduh. Hancur keluarga itu. Betul gak Bapak Ibu? Saya bisa loh itu terjadi loh. Ketika perubahan itu terjadi dalam keadaan ekonomi yang berkecukupan, tiba-tiba berkekurangan. Itu manusia kita bisa blame orang samping kita. Tetapi kalau kita menjadi jas hujan satu dengan yang lain, gak ada yang saling menyalahkan. Saling support ada di dalam, saling menguatkan, menangis bareng, tertawa bareng. Wah, itu bahagia, saudaraku. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu,
pukul setengah 7 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua pukul setengah 6 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat Minggu pertama, pukul setengah 7 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.